Jelang pemungutan suara di tanah air, Gedung Putih berharap yang terbaik untuk pesta demokrasi di Indonesia. And we want them to have a free and fair election, and we want the aspirations and the votes of the Indonesian people to matter. Dia menegaskan kembali hubungan Indonesia dan AS sebagai mitra strategis. Amerika Serikat dan Indonesia adalah mitra diplomatik sejak 1949 dan keduanya dekat karena sama-sama negara demokrasi. Amerika Serikat adalah demokrasi terbesar kedua dengan 330 juta penduduk, sementara Indonesia adalah demokrasi terbesar ketiga dengan 270 juta penduduk. Namun situasi di Indonesia memanas setelah rilisnya film dokumenter Dirty Vote yang membeberkan rentetan dugaan pengerahan birokrasi negara untuk melanggengkan kekuasaan jauh sebelum Pilpres 2024. TKN Prabowo Gibran dalam konferensi pers yang digelar hanya beberapa jam setelah peluncuran film menyatakan film itu sebagai fitnah. Bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut. 3 akademisi hukum tata negara yang ditampilkan dalam Dirty Vote adalah 3 tokoh yang 1 dekade lebih mencermati perkembangan demokrasi, yaitu Kepala Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Dr. Zainal Arifin Mokhtar, dosen Universitas Andalas Dr. Ferry Amsari, serta dosen Sekolah Hukum Jentera yang juga kandidat Dr. Bivitri Susanti. Mereka membantah film tersebut menjatuhkan salah satu paslon. Karena kan kalau diperhatikan dalam film itu nggak ada satupun kami menyebut atau menjelek-jelekan salah satu paslon. Bahwa ada paslon yang punya relasi dengan kekuasaan yang kami kritik, ya mau nggak mau, masa kita mau sembunyikan, kan nggak mungkin. Karena faktanya memang ada di situ. Tapi ini memang nggak secara khusus dibuat untuk siapapun paslon secara khusus gitu. Ini mengkritik kekuasaan. Sutradara dan para akademisi menyatakan film itu sudah ditinjau oleh pengacara dan siap menghadapi tuntutan hukum. Pengamat mencermati penggunaan fasilitas negara untuk kampanye memang jadi perhatian dalam pemilu di seluruh dunia. There are international best practices around, right? Trying to make sure that where you can, that official resources aren't going into campaigning, and I think I think that's something that is I think that whether or not folks are restrained legally or not, I think it's something that folks are often, including this president, mindful about. Dari Washington DC, Riut Wasikal, Eva Mazreva, Naras Prameswari, dan Rere Wahyudi, VOA.